Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing tentang bagaimana pengaruh gawe terhadap perkembangan dan perilaku anak. Oke, kita langsung saja sharingnya tentang pengaruh gawe terhadap perkembangan dan perilaku anak ini. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Dr. Kenisa Tripatri, cuma saya akan menyampaikan kembali dalam acara VCP ini. Oke, untuk selanjutnya next definisi gawe. Kita pahami dulu tentang definisi gawe atau gadget. Gawe atau gadget merupakan perangkat elektronik yang memiliki fungsi praktis, yaitu berkomunikasi, pekerjaan, internet, serta hiburan dan permainan. Kemudian merupakan salah satu perkembangan kecanggihan teknologi yang mempunyai fitur seperti menampilkan foto, gambar, memutarkan video, memberikan kemudahan dalam akses internet, serta beberapa fitur lainnya. Itu bisa dibentukkan seperti smartphone, tablet, dan laptop. Itu semua itu termasuk gawai. Beberapa kemudahan tersebut berpotensi untuk digunakan oleh orang tua sebagai sarana atau alat permainan untuk mengasuh anak. Kemudian penggunaan saat ini didominasi oleh anak-anak karena anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang baru dan menarik. Manfaat gadget. Penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari tidak dipungkiri lagi. Manfaatnya sangat dirasakan oleh semua masyarakat dunia maupun di Indonesia. Pengaruh sangat kuat dan menunjang kehidupan manusia sehari-hari untuk membantu pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Mobilitas masyarakat saat ini sangat padat, baik dalam pekerjaan maupun dalam bidangnya seperti pendidikan, usaha, dan lain-lain. Itu manfaat dari sebuah gadget, kita tidak pungkiri lagi banyak manfaatnya. Prevalensi data dari Kominfo pada tahun 2014, tingkat penggunaan gadget di Indonesia sangat tinggi. Nah, sekarang udah tahun 2020 mungkin akan bertambah. Berdasarkan survei, 98% anak-anak dan remaja di Indonesia tahu tentang internet dan 79,5 di antaranya adalah pengguna internet. Anak-anak yang sering menggunakan teknologi sering mengabaikan lingkungan sekitarnya. Mereka lebih suka menghadapi teknologi canggih yang mereka miliki daripada bermain dengan teman-temannya. Mereka di taman bermain atau di lingkungan di sekitar. Banyak anak-anak sekarang itu cenderung sering beraktivitasnya dengan gawai, jadi jarang bermain. Nah, itu kebanyakan anak-anak sekarang menghabiskan waktunya itu dengan gawai. Nah, dalam survei itu 72% dari pengguna gadget anak-anak yang berusia 9 sampai 12 tahun. Dan 84% dari pengguna gadget remaja berusia 13 sampai 17 tahun. Rata-rata bermain gadget pada anak selama 6,5 jam dan dewasa selama 11 jam. Itu rata-rata penggunaan gadget dalam sehari-hari. Nah, bagaimana bisa? Kita coba lihat video ini.
Nah, kita lihat di video ini ada seorang anak dan ibunya yang lagi ngobrol. Ternyata anaknya nangis. Nah, kemudian ibu tersebut memberikan sebuah gadget sehingga anaknya senang, sehingga tidak menangis lagi. Nah, ketika ibu itu sedang bekerja, nah supaya anaknya anteng gitu dalam bahasa Sunda, itu dikasih lagi gadget sehingga ibu tersebut bisa melakukan aktivitas pekerjaan di rumahnya. Nah, itu kemudian ketika nyuci itu supaya anaknya tidak rewel, kemudian dikasih lagi gadget. Nyetrika dikasih lagi gadget supaya anaknya tidak rewel. Nah, itu dikasih lagi gadget. Nah, ketika gadgetnya diambil, anak itu menangis. Semakin hari semakin dewasa, akhirnya gadget tersebut itu menjadi teman dekatnya. Dalam sehari-hari, anak tersebut tidak bisa lepas dari gadget, meskipun orang tuanya itu marah-marah. Nah, itu tadi dampaknya dalam animasi. Nah, fenomena yang terjadi saat ini adalah orang tua dengan sengaja memberikan gadget kepada anak-anaknya. Mereka sengaja di usia dini untuk membuat anak menjadi lebih tenang. Kemudian sikap orang tua cenderung memungkinkan anak-anak untuk menggunakan gadget secara bebas tanpa pengawasan dan kontrol. Memang ada dampak positifnya penggunaan gawai. Anak-anak memiliki keterampilan motorik yang lebih baik. Keterampilan motorik atau keterampilan yang dikaitkan dengan otot-otot kecil, otot-otot kecil. Nah, kemudian aplikasi yang interaktif, permainan video dengan berbagai jenis tantangan dan program yang edukatif dapat meningkatkan keterampilan kognitif anak. Keterampilan kognitif anak, kemampuan untuk memproses informasi, penararan dan menghubungkan satu objek dengan objek lain. Kemudian perangkat elektronik memiliki opsi pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak. Kemudian keterlambatan dalam berbicara. Dampak negatifnya ini, dampak negatif penggunaan gawai itu keterlambatan dalam berbicara. Mungkin udah ada penelitiannya menemukan bahwa ada anak usia 6 bulan sampai 2 tahun, semakin banyak waktu yang dihabiskan bermain gawai, semakin besar kemungkinan mengalami keterlambatan berbicara. Nah, ini perlu diketahui juga. Anak kesulitan mengendalikan perilaku, mereka mudah gelisah, kurang fokus, dan mudah terganggu. Anak mulai menunjukkan rasa tegang, cemas apabila tidak bisa online. Nah, seperti tadi video sudah susah diaturnya si anak tersebut ketika sudah kecanduan dengan gadget. Kemudian gangguan depresinya, terlalu banyak menggunakan gadget menyebabkan depresi pada anak usia tertentu. Dalam proses belajarnya, anak-anak belajar banyak hal sebelum usia 5 tahun yang seharusnya didapatkan dari orang tua dan proses pembelajaran. Nah, ini terkadang digawai juga banyak konten-konten yang seharusnya tidak timbul atau tidak tampak di gadget, tapi karena tidak ada filternya, sehingga seharusnya pembelajaran itu di usia 5 tahun ke atas, tapi muncul sehingga berdampak terhadap proses belajarnya.
Pembentukan karakter. Anak-anak lebih banyak menggunakan gadget untuk melihat konten dewasa daripada situs pendidikan. Hal ini menyebabkan anak melupakan nilai moral. Nah, itu. Dampak negatifnya lanjutannya itu emosional. Sejak menggunakan gawai secara berlebihan, anak menjadi sulit diajak berkomunikasi, tidak peduli dan kurang berespon, membuat kesenjangan anak, orang tua, lingkungan dan teman sebayanya. Jadi semakin banyak menghabiskan waktu dengan gawe, nah itu ada kesenjangan anak terhadap orang tua, lingkungan dan teman-temannya yang seharusnya di usia segitu itu banyak bersosialisasi dengan temannya, tapi karena sudah kecanduan dengan gadget, nah itu sangat berbahaya terhadap perilaku dan emosional anak tersebut. Nah, ini fakta biologis apa yang terjadi pada otak. Nah, ini di dalam otak itu akan berpengaruh di pikirannya, sehingga apa yang dilakukan itu terkadang itu melihatnya dari sebuah gadget, karena itu pembelajarannya yang seharusnya tidak dilakukan terkadang dilakukan. Nah, ini kelihatan anak tersebut karena kecanduan gawai, nah seperti itu, jadi tidak bisa lepas. Bahaya anak kecanduan gawai. Nah, ini bahayanya berdampak pada perilaku, menurunnya prestasi, masalah gizi karena menghabiskan waktu dengan gawe terus sehingga lupa untuk makan. Nah, ini berita-berita yang sudah terjadi. Ini di Bekasi itu usia remaja 18 tahun terus berteriak minta gawai. Nah, ini karena kecanduan sehingga menjadi anak tersebut menjadi stres. Nah, gitu. Nah, jumlah pasien anak kecanduan gawe per tahunnya itu meningkat. Suatu perilaku, definisi kecanduan nih, suatu perilaku tidak sehat dan merugikan diri sendiri yang berlangsung terus-menerus dan sulit diakhiri, yang mengaruhi kondisi fisik, psikis, sosial, dan kerusakan otak. Pemakaian internet terus-menerus untuk aktivitas sehari-hari 8-10 jam per hari. Pemakaian 30 jam per minggu untuk tujuan sosial tidak termasuk untuk keperluan belajar atau pekerjaan. Penggunaan hingga lupa makan atau tidak tidur. Nah, ini terkadang ada yang seperti yang bermain tadi, bermain game yang terkadang seharusnya waktu tidur itu dia lakukan bermain game sampai dengan pagi. Nah, itu berbahaya. Dari fakta psikologis ada dua jenis kecanduan internet. Yang pertama gangguan psikiatri jenis adaptif baru. Nah, depresi, misalkan komorbiditas, gangguan psikiatri, ini depresi, kecemasan, obsesif, kompulsif, penyalahgunaan zat dan lain-lain, berkontribusi mengembangkan kecanduan internet. Nah, ini sedangkan jenis adiksi baru tidak ada riwayat gangguan psikiatri atau kecanduan, fokus pada kegiatan tertentu atau hubungan online. Nah, ini beberapa ada penelitian. Anda bisa mengetahui apakah
Anda termasuk yang kecanduan dengan internet atau tidak, atau kan misalkan anak kita kecanduan dengan internet atau tidak, itu bisa di download di Play Store dengan kata kunci KDAI kuesioner atau SKAI score. Nah itu akan kita akan tahu bagaimana kita, apakah kita kecanduan atau tidak. Itu bisa dikunjungi aja di Play Store ataupun di websitenya. Nah itu batasan ya untuk bermain gawai. Ini batasan seminggu sekali atau 1 minggu. Kecanduan gawai sama dengan kecanduan alkohol. Paparannya layar gawai, induksinya pelepasan dopamin, berperan penting dalam pembentukan sifat tergantung kecanduan. Nah, coba kita lihat di videonya. Nah, bayi usia 0 sampai 6 bulan sebaiknya diperkenalkan dengan gadget ya. Nah, itu kita lihat bayi usia 1 sampai 2 tahun boleh diperkenalkan dengan gadget tapi tidak berlebihan. Batasi cuman 1 jam. Anak 2 sampai 6 tahun boleh menggunakannya tapi tetap harus diawasi dan dibatasi. Nah, usia 6 tahun lebih itu cukup 3 jam sehari, dan itu pun harus diawasi dan dengan keperluannya. Nah, ini batasan penggunaan gawai yang tadi sudah di videonya, usia-usianya. Nah, pencegahan kecanduan, mengisi waktu. Bagaimana ini mencegahnya? Nah, ini dengan mengisi waktu luang, mencari kesibukan yang bermanfaat seperti bermain, berolahraga ya. Bermain dengan teman sebaya gitu. Terus melakukan aktivitas-aktivitas yang positif lainnya. Kemudian mengatur waktu belajar, waktu bermain. Nah, ini jangan sampai waktu belajarnya tidak diatur. Jadi dibuatkan tim schedule, misalkan jam sekian sampai jam sekian itu belajar. Jadi jam sekian sampai jam sekian itu bermain. Nah, itu dibuatkan waktu belajar terhadap anak-anak kita, sehingga bermain gawai itu kita bisa mengontrol, menjadi role model. Coba restlessness, depression, and asking for the device all the time affected brain development. But fret not, here are 4 simple tips to counter the screen time problem. Take them out, play a sport, let your child make new friends and have fun. Yang pertama tuh bermain dengan teman. Go offline. Berinternet tapi harus dibarengi dengan orang tua. Lebih baik menggunakan buku. Be a role model.
If you feed your screen all the time, what do you expect your child to do? Use your own screen time and set an example for your child. Nah, itu dibuatkan game schedule ya. So, put away your devices and reduce yours and your child's screen time today. Oke, itu yang bisa saya sharingkan. Oke. Oke, itu yang bisa saya sharingkan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.